Tes tes. Bisa dengar saya kah, Mas? Bisa, Mas. Oke, siap. Ini di kamar atau di mana, Mas? Kamar. Oh, ya ya ya. Set 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 set. Ya, Citra Utama Fastener. Oke. Kita ulas ini ya, Mas, bentar. Toko bangunan, toko besi, daerah Jepara, Kudus, sales freelance ya ini maksudnya ya. Freelance. Waktu untuk mendapatkan barang lama. Lama itu kalau beli di mana, Mas? Beli di Semarang gitu ya? Ya, misal dari kalau orang untuk mendapatkan barang gitu loh. Harga yang belum dengan ongkir, after sale service. Biasanya kalau jual gini after sale service-nya apa, Mas? Misal kayak ada kerusakan dalam pengiriman kita misal kadang kalau barang tidak sesuai dengan pesanan gitu, kita bisa kembaliin dengan catatan barang belum dibuka dan masih bagus gitu kemasannya. Kalau ketuker gitu ya? Ya kadang kan Mungkin pesan ukuran ini yang datang ukuran lain gitu ya? miskomunikasi kayak gitu. Lebih cepat karena posisinya ya dengan lebih dekat ya secara geografis juga ya. Ya. Harga bisa menyesuaikan. Oke. Berarti kekuatannya sebenarnya di stok itu ya. Ya, kita nyetok gitu. Oke. Ini kan diskon pengambilan tertentu 2 bulan sekali kunjungan. Oke. Mirip ya. Kalau katalog PDF ya Mas ya biasanya. Kalau katalog biasanya kan kayak gini, soalnya kan itemnya cuma sedikit, kita cuma nge-share harga aja gitu. Oh harga aja. Ada yang bisa di-share nggak Mas lewat WA ke saya? Oh ada, nanti kita coba kirim. Sekarang apa? Boleh Mungkin sekarang. Kalau nggak jenengan yang pegang filenya kan? Atau ada admin lagi? saya sendiri kebetulan. Oh ya udah. Boleh sambil dikirim. Plus minus 2 hari. 2 hari kerja ya. Ya. Jadi dari order sampai barang nyampe toko tuh kira-kira 2 hari kerja ya. Ya 2 hari kerja. Misal hari Minggu kan kebetulan kan libur. Kita ya mungkin kalau ordernya hari Sabtu mungkin ya Senin sampai Selasa lah. Oh gitu ya 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 ya. Sebentar. Download harga buat 22. Oh gini ya. Roofing tuh apa Mas? Itu yang buat uh, Atap baja ringan itu. ya. Oh oke oke. Koran, baut baja, skrup gipsum, kalsip. Oh kalsiboard screw. Oh screw buat kalsiboard ya. Ya. Dinobolt. Oke. Kalau itu kan sederhana, soalnya kalau misal terlalu ribet nanti kalau setiap harga naik gitu lumayan revisinya. Iya ya. Ini neritik ya. Soalnya itu aja kayak itu kan harus detail. Misal katakanlah kita buat dari Photoshop gitu kan Excel-nya nanti kan ini
tidak sinambung gitu loh. Iya, soalnya ini kan pakai rumus ya di Excel ya. Pakai harga kula kali berapa persen gitu. Enggak, biasanya kalau Atau aku itu kali tambah rupiah, tambah sekian rupiah. tambah sekian rupiah, soalnya dari Oh, sana itu persen gitu. Price list tetap. oh oke. Ya, berarti lebih enak proses kayak gini. Soalnya kalau terlalu indah ngeditnya susah tuh. Harus Ya, satu. Ya memang harus satu-satu sih. Harga PCU itu, oh ini per toko ya? itu kan yang Citra Utama itu kan harga khusus untuk Citra Utama Group gitu. Harga 2 toko umum, harga Ya, 3 untuk sales. Oh gitu. Toko umum paling mahal ya kayaknya ya. Harga 2 ini ya. ya, soalnya kan eh, paling kan kayak gitu kan target marketnya kan lebih ke sales sama toko yang besar gitu. Oke. Hmm, oke. Terus close all. Kita kembali. Mm-mm. Ke revenue stream berarti penjualan ya. Pemasukan order barang yang bukan ready. Berarti oh kadang ada PO ya. Ya, Kayak pre-order ya. Misalnya Mas, dirimu punya ini juga nggak gitu. Pokoknya asal berani bilang punya selama kenal suppliernya gitu ya. Atau gimana? ya, ya kayak gitu. Misal yang penting kan aku kan kalau B order itu kayak estimasi 1 minggu Mas, mungkin kalau jenengan kerso harganya segini gitu, paling gitu. Ya. Referensi utama kan maksudnya barang-barang yang kita punya stoknya gitu ya. Dan itu yang tambahan kayak itu, yang PO itu biasanya masuk aku sendiri. Oh gitu. Sampingan, Ya, sabetan ya. Lah itu kalau yang order barang yang nggak ready itu masih berupa fastener atau kadang bisa lain kayak keran, kayak apa kayak gitu-gitu. oh Sesuatu hal yang lain. banyak banyak yang lain dan juga Mm-mm. paling ya kayak tetap baut tapi baut yang istilahnya kayak jarang dipakai gitu juga sering. Oke. Ya. Sip. Source team, admin, Wamuniaga, kurir. Oke, ya udah masuk. Kebetulan itu cuma orang berdua mas. Ya kan Paling sekarang berdua ya. Tapi paling untuk supir kayak gitu paling freelance lah istilahnya. ya. Kadang kalau Dari dibutuhkan tokonya orang tua juga bisa atau kenalan-kenalan supir pocokan gitulah ya. kalau lagi sibuk. Ah, ah, ah. Atau ngelampu sana. Oke, partnernya distributor ya, distributor tempat kulaan maksudnya ya, ekspedisi sama sales ya, sales freelance gitu-gitu ya. Ya ini udah oke. Kalau hmm, kalau sesama yang bisnisnya sama ya nggak begitu komunikasi ya, malah benar-benar bersaing ya. Kalau yang bisnisnya sama itu ya bersaing. Ah, Soalnya kayak gini itu agak agak susah kalau misal katakanlah nggak ada paguyuban model paguyuban toko besi, paguyuban toko baut gitu nggak ada ya. Ya. Memang nature nature persaingan di lapangannya begitu ya. ya Lebih memang bersaing free fight gitu ya. paling kalau kalau anu ya kita yang merangkul lah kayak gitu. Ya kalau kalau kenal ya. Cuman kalau saling terus berasosiasi kayaknya enggak ya. Ya kayak gitu. Oke, tidak masalah.
Terus gaji, sewa gudang ya. Ya oke, ini umum lah, mirip kayak punya saya. Eh oke Mas, kalau dari segi BMC-nya saya kirain sudah cukup jelas ya. Nyenengan juga sudah jalan sekian lama. Terus rencananya dalam minggu ini apa yang akan dilakukan seperti bias? Adakah strategi baru untuk menghadapi eh, tantangan bisnis ke depan atau masih nyaman dengan apa yang sekarang dilakukan? Untuk planning dalam minggu ini Mm-mm. untuk mempersiapkan Lebaran aja sih Mas mungkin. Mm-mm. Soalnya terang ini condong barang susah dan harga naik. Oh, kalau Idul Fitri barang susah ya, stoknya susah ya. Ya kayak mungkin permainan dari sana atau Hmm, cuma kebetulan dari ini, tapi katanya sih dari supplier saya itu bilangnya bahan baku belum masuk kayak gitu, makanya hmm. ini melambung lah. Jenengan sudah mengalami berapa kali Idul Fitri, Mas, dalam menjalankan ini? Baru sekali ini atau tahun Baru kemarin? sekali ini, Tahun tapi kemarin belum ya? tahun kemarin ya udah, tapi nebeng lah itu. Nebeng dalam artian? Nebeng itu kan kemarin kan aku tahun kemarin udah buka toko yang toko besi. Oh ya, toko besi. Itu kan ya udah mengalami lah kurang lebihnya ya seperti itu, tapi Mm-mm. kalau menurutku kalau untuk toko itu kenaikannya tidak signifikan, tapi untuk eh, istilahnya dijual lagi Mm-mm. untuk toko itu kayak lumayan signifikan gitu loh. Soalnya kan market kita kan toko, bukan Bukan end user. umum ya gitu. Oh ya. Jadi kalau Anda sebagai toko menghadapi momentum Idul Fitri itu sebenarnya tidak terlalu signifikan pengaruhnya ya. Ada Ya, kenaikan, tapi ketika dijual ke umum, secara bisnis, secara umum tuh masih ya bisa dianggap normal-normal aja gitu ya. ya, Tapi kalau secara jenengan berbisnis sebagai suppliernya toko agak berat gitu ya. ya, Karena dari distributor dan nanti harus jual ke tokonya lagi, marginnya jadi bingung gitu ya. Terlalu ya agak ini juga ya, kalau mau kulaan sekarang barang nggak langsung habis, nanti ya jadinya punya stok yang mahal ya. Stoknya ada keburu ya. mahal ya. Tapi kalau misal untuk saat ini punya modal gitu ya berani nyetok kayak gitu. Berarti Agak mungkin memang lebih baik stoknya sebelum Idul Fitri diamankan gitu ya, untuk ya. berapa bulan gitu ya. Ya, tapi itu ada spekulasinya juga ya sebenarnya. Soalnya kalau untuk saat ini kemungkinan turun itu agak lama, mungkin habis Lebaran gitu. Itu pun masih dalam tanda kutip mungkin ya. Bisa ya, Soalnya bisa enggak. di samping itu mungkin nanti perusahaan kan juga tutup untuk produksi. Ya, 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 betul, betul. Kalau dari secara umum, kan ini ngomongin konstruksi ya. Kalau Ya. puasa tuh ngaruh nggak sih, Mas? Puasa terus Atau terang puasa pertama ini agak agak lumayan ngaruh, tapi ya Mm-mm. alhamdulillah masih masih anu lah tetap berjalan. Oh gitu. Soalnya kan saya nggak tahu ya data di lapangan gimana. Orang kalau puasa itu intensitas orang bangun bangun sesuatu itu bisa Ya, normal atau harusnya kan agak berkurang ya karena mungkin ya, tenaga kerja juga melemah mungkin. Tapi ya nggak tahu. Kadang kan kalau ngomongin project sudah ada deadline-nya ya garap-garap aja. Puasa ya jalan gitu. Tapi ya ada pengaruh ya. Kemarin dirasakan di awal ada pengaruh ya. tetap ada pengaruh, tapi untuk ini udah mulai pulih lah kayak gitu. Oh, oke, 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 oke. Terus selain nyiapin Idul Fitri apa Mas Dika? Mungkin ya pengennya sih itu program sih untuk saat ini. Mm-mm. Oh, program software maksudnya. Hmm. Oh, oke. Soalnya ya udah mulai agak
banyak acara gitu di luar. Maksudnya gimana tuh hubungannya dengan software? Kalau ada software kan untuk pembukuan kan setidaknya lebih berkurang lah. Kemarin kan masih manual kayak gitu. Hmm, biar ngontrolnya lebih enak gitu ya, Hmm, dan bisa kerja di mana Soalnya saja. untuk saat ini kan kayak misal pergi cari supplier atau mau ketemu supplier atau mau ambil barang sendiri kayak gitu kan enak kalau misal punya software gitu. Dan stoknya kan juga aman. Untuk saat ini kan kalau manual itu kelemahannya kayak gini, untuk SDM yang di toko itu kan ya kita kan kurang tahu, mungkin dalam menghitung pembukuan gitu kan ada istilah main katakanlah beli 2 ditulis cuma 1, kita kan pembuku Hmm. kadang nggak ditulis kayak gitu, mungkin kan selisih gitu, soalnya sering dijumpai dalam toko. Oh gitu. Kasus selisih ini lumayan sering ya. Lumayan sering. Itu terjadi di bisnisnya jenengan aja karena masih baru, atau bahkan di bisnisnya orang tua pun masih sering terjadi. Ya di bisnis orang tua juga, di bisnisku juga, soalnya Hmm. kalau saya amati yang di bisnisku itu bukan karena nggak jujur, tapi lebih tepatnya kurang teliti. Hmm. Karena ya barangnya neriti, orangnya pikirannya macem-macem, istilahnya gitu ya. Jadi kurang teliti jatuhnya ya. Kita kan tiap sore ada laporan harian kayak gitu, Mm-mm. kita buatin istilahnya kertas kayak gitu, nanti diisi pembeliannya apa, siapa yang beli, sama eh, dapat uang berapa, sama yang pun siapa saja gitu. Nah, kasusnya gini Mas. Kalau ngomong kurang teliti, biasanya kan berarti yang terjadi adalah dia salah nyatet nih stok Ya, berkurang berapa. Tapi harusnya uangnya itu kan tetap tuh, uangnya harusnya nggak hilang kan. Maksudnya gini, misalnya hari ini laku 5.000 barang gitu ya. ya, Harga per barangnya 1.000, berarti kan 5 juta ya omset misalnya. Terus tapi tercatatnya cuman 4.500, katakanlah gitu ya. Nah, tercatatnya cuma 4.500, tapi kalau cuma salah catat kan berarti uang yang cash realnya tetap 5 juta. Nah, yang terus baru sadar loh, ini cashnya 5 juta kok, yang yang dicatatan cuma 4.500.000, selisih 500 di mana? Oh, ternyata ada 500 yang belum kecatat gitu kan, karena nggak teliti. Kalau nggak jujur kan kasusnya 5.000, 5 juta, tapi uang yang disetor tetap 4,5 juta, yang dicatat 4,5 juta, baru tahu ada kesalahan ketika kita ngecek stok. Stoknya tadinya 10.000 dikurangi 4.500, kan harusnya sisanya 5.500 tuh. ya, Tapi bentar, internetku putus. Putus. Nah, tapi ternyata setelah kita cek stok, loh, kok stokku tinggal 5.000 gitu. Yang 500 hilang kemana? Nah, itu kan berarti ketidakjujuran. Lah, yang selama ini terjadi gimana, Mas? selama ini terjadi itu Uangnya aman apa enggak? uangnya aman, tapi Heeh. setiap pembukuan sore gitu Ada selisih. kurang. Soalnya kayak kan aku minta gini, misal ada orang beli Heeh. langsung ditulis aja, Heeh. nanti setidaknya sore nanti pembukuan agak ringan gitu. Enggak, Heeh. ya itu kadang kayak belum ditulis, sore langsung ditulis langsung banyak gitu, kemungkinan kan agak agak nganu gitu loh, agak Agak miss. kurang teliti. Oh, gitu. Loh, kalau dari nota per pembelian nggak bisa ya, Mas? Nota pembelian bisa, tapi kan kadang kan untuk aku kan nggak sempat ngecekin satu-satu gitu.
Oh, oke. Jadi ada dua pencatatan ya. Satu tetap ada nota, Heeh. yang satu si karyawan itu mencatat itu stok berarti ya, stok berapa yang terjual gitu ya. Ya, Oh, oke, ngupdate stok ya. Itu pun lah nyenengan kalau jadi mm, cek gimana Mas? putus-putus, sorry. Ya, jadi gimana tadi? Tolong diulang Ya, yang stok-stok tadi gimana? Nyatetnya. jadi kan gini, eh yang sering membuat istilahnya kayak selisih itu kayak ini katakanlah ada pembelian roving Mm-mm, senilai 5 biji, tapi mm-mm. ternyata belum ditulis kayak gitu Iya, dia lupa lupa nulis ininya kan, di laporan hariannya. hariannya. Itu laporan yang terpisah dari nota ya. Laporan yang terpisah Nah, nanti untuk kalau mau cross check ya tinggal cross check laporan dari karyawan itu sama notanya juga bisa di cross check juga ya. ya, tapi kalau seringnya kan untuk yang dari nota itu nggak sempat cross check kayak gitu aku, Mm-mm, dan mm-mm. istilahnya mengandalkan dari itu laporan Satu harian. satu laporan doang ya. Sedangkan kalau misal nanti udah punya sistem kan setidaknya kalau ada kesalahan kita tinggal ngecek dari sistem dan juga dari laporan itu, nanti kan enak. Ya harapannya kalau si nota itu online juga kan enak juga ya. Uh, Nota nanti nyambung ke stok. Nah, berarti kan itu udah jadi satu laporan langsung. Jadi si si karyawan tinggal bikin nota, otomatis laporan stok barangnya ke update kan. Nah, nanti tinggal ngeceknya kan pakai stok opnam kan. Ini kan kalau ya, rutinan stok opnam nggak Mas? sama stop of 6 biasanya kalau mau datengin barang gitu kita kadang stop of 6 mungkin 1 bulan 2 kali. Oh, 1 bulan 2 kali ya, lumayan lah ya. Ada jadwal stok opnamnya. Ya soalnya kan memang kemarin saya bahas waktu di kelas yang bareng-bareng itu kayak Mas Dika sama Mas Arya itu kan eh resikonya di situ Mas. Karena marginnya lumayan tipis. Ya, Jadi kalau kehilangan dan kehilangannya ya naudzubillah ya, tapi kehilangannya bab karena hilang benar-benar hilang atau kecurian atau rusak kayak gitu kan itu lumayan memukul lah ya istilahnya gitu kan. Jadi katakanlah kemarin margin berapa persen sih? Di bawah 10% kan mungkin ya. Jadi 5%. 5%. Jadi kan istilahnya kayak untuk harga barang 100.000 kan jenengan berarti kan dapatnya 5.000 kan. Berarti Ya, kan kalau satu kotak misalnya harga 100.000 itu hilang atau keselip, berarti kan jenengan untuk mengembalikan kerugian itu harus jualan 20 kotak kan, baru ya, impas. Jadi ya itu memang yang perlu 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 diperhatikan dan hati-hati. Mas, dari barang-barang yang beredar dan ada di sekeliling jenengan dan usahanya Bapak itu, ada nggak sih Mas yang secara margin itu bagus? Eh, kalau itu pasti ada. Ada ya? Contohnya kayak Calcibot sama Scrub Gibson itu keuntungannya cenderung mungkin 10% atau lebih lah. Oh, 10% atau lebih. Tapi ya setiap pembelian itu ya mungkin 20/1 dari roving dan 10/1 kayak gitu. Oh, sayangnya permintaan pasarnya tidak serame yang lain ya, gitu. Ya, ya kayak gitu. Oke. Ya, itu Terus sih. terang kalau untuk saya ini ya mengedepankan quantity. Ya. Benar-benar mainnya di quantity ya. Ya, betul Mas. Berarti Ya.
sesuatu nanti yang perlu diperhatikan dalam bisnis prosesnya adalah itu. Karena resiko terbesar dari bisnis jenengan kan adalah kerugian karena barang hilang, tidak tercatat, atau barang rusak. Itu harus sangat diminimalkan kan, karena margin yang Ya, cukup tipis itu. Nah, jadi satu ya sistem pencatatan juga diperbaiki, dua ya sistem pergudangan juga mungkin nanti juga diperhatikan supaya tidak banyak barang yang rusak. Terus sistem pengiriman juga kan, bagaimana caranya ya. supaya ketika kirim itu tidak terjadi risiko kerusakan terlalu besar. Terus apalagi Mas, jenengan kalau punya barang rusak sama distributornya jenengan, supplier itu, jenengan dapat fasilitas garansi juga nggak? Oh, dari sana enggak. Nggak, berarti Tapi benar-benar kalau resiko di Mas Dika ya? kalau resiko ya istilahnya malah mungkin nggak ada. Soalnya gini, misal Hmm. barangnya rusak seperti kardus lah, mungkin rusak. Hmm. Kita nanti kan bisa jual di toko sendiri, jual ecer. Oh, paling yang rusak kardusnya ya, bukan barangnya Heeh. ya. Barangnya itu jarang-jarang rusak ya. Heeh. Oh, tapi kalau jual ke toko atau ke end user kan harapannya dia kardusnya utuh gitu kan, Ya, maksudnya di situ. Oh, oke, oke, oke. Memang berarti kalau mau ngomongin risiko kerusakan barang minim ya. minim, minim sekali. Soalnya kan juga barangnya kan ringan. Barang atos lah ya. Barang ringan dan nggak bisa penyok lah istilahnya ya. Ya, Iya, iya, iya. Maksudnya nggak terlalu mudah penyok. Oke, terus apa lagi ya pertanyaan saya? Ya, berarti ya cukup aman lah. Terus selain software apa lagi, Mas? untuk saat ini ya paling ini paling ke depannya ya mikir modal itu. My apologies. I couldn't Oh, read what you said. mungkin modal ya. Modal. Apa Mas yang dipikirkan kenapa butuh tambahan modal itu? Apakah untuk nambah nambah jenis barang yang di stok atau bagaimana? Atau perputarannya biar lebih bagus? Ya pertama itu untuk putaran, yang kedua untuk ya rencana pengen kayak misal nanti ke depannya bisa ambil paku dari pabriknya gitu. Oh itu kalau dari pabriknya butuh kekuatan modal berapa, Mas? Untuk paku paling ya 60 juta 70, tapi Hmm, setidaknya kan kita harus punya dua truk lah untuk pemutaran itu ya paling ya sekitar 100 mungkin 100, 120 100 sampai itu 150 juta ya ya. Tapi ya itu rencana nanti kedua. jangka soalnya, menengah lah. soalnya kan ya namanya juga usahaku kan ini kan juga startup lah kayak gitu. Lagian juga dari modal di keluarga juga tidak terlalu mendukung. Enggak. Emang Hmm. Ya, yang pasti dijalanin ini dulu prosesnya semuanya diperbaiki sampai bagus aja kan sebenarnya itu dulu yang penting kan. ya. Eh terus secara secara keuangan juga masih statusnya sama kayak kemarin ya dalam artian Ya. gimana Mas? Masih aman, cicilan aman dan lain sebagainya. Keuangan alhamdulillah aman, tapi ya untuk saat ini ya istilahnya pas untuk Hmm. apa itu puasa ini, soalnya kan aku ini ngejar ngambil barang lagi dan juga ada tanggungan kayak gitu yang harus diselesaikan juga kan gitu. Hmm. Soalnya terus terang kan gini, mungkin dari orang lain kalau usaha kan kebanyakan kan utangi gitu. Hmm. Kayak tempo berapa hari, 1 bulan atau berapa. Terus terang dari sana udah cash. Jadi Hmm. misal kerja kan katakanlah mempunyai tanggungan dari bank kan juga gak masalah. Hmm.
ini dari supplier emang harus cash ya? Ya, harus cash. Soalnya kalau barang itu kebanyakan cash. Misal nggak cash itu ada harga 2 gitu. Oh, Harga lain gitu. kenanya harga 2 ya? Mungkin malah sama kita jual itu harganya lebih mahal. Oh gitu ya. Jadi Ya, berarti memang mainnya gitu ya, memang kekuatan modal untuk datengin secara cash itu ya. Dari situlah ada kemungkinan untuk punya margin itu ya. Ya keuntungan. ya Oke, kayak oke, gitu. oke, oke. Oke, apa lagi ya? Kalau tim sendiri berdua ini udah cukup berarti ya? Untuk saat ini udah cukup. Soalnya lebih enak kayak gini nanti kalau misal ada bongkaran kayak gitu dari truk itu nanti kita ambil Pocokan aja. aja tim dari luar nanti kita bayar dulu. KPKP gitu ya. Istilahnya bayar apa namanya? Ya Tenaga. tapi kuli bangunan tapi kita paling pakai dari orang tua sendiri gitu. Oh iya, tenaganya orang tua ya. Tinggal Tapi kita tinggal bayar secara per project itu aja kan. ya kayak gitu aja lebih enak Lebih daripada enak. kita Harus nahani. punya tim sendiri. Kalau tenaga kerja punya orang tua ada berapa, Mas? Jauh ini. Kalau orang tua ya sekitar kurang lebihnya ya 10 mungkin. Oh, 10 orang ya karyawannya. 10 lebih mungkin 12 mungkin. Oke. Mas, dari perbincangan sama orang tua, memang ini kan juga salah satunya ada unsur ide orang tua juga ya untuk punya bisnis ini ya. Posisinya juga orang tua melihat di dunia fastener ini ada peluang gitu kan ya. Ya. Terus Mas Dika juga udah ngobrolin terus istilahnya kalau Mas Dika yang pegang kayaknya bisa juga gitu kan. Terus akhirnya Ya. kalau dari sisi jasanya itu tidak pernah terpikir, Mas. Jasa seperti apa? Seperti ya teman saya kan ada yang jualan besi juga dan lain sebagainya, atap jaringan kayak gitu. Dia jual tapi dia juga menjual jasa pasangnya. Jadi istilahnya Oh, usaha jadi kontraktor juga gitu loh. iya. Itu Kalau terpikir nggak? kalau itu tetap terpikir tapi kan untuk saat ini kan terlalu banyak saingan pertama. Kedua kan juga apa itu namanya waktunya kan kurang maksimal gitu. Ya. Sekarang intinya kan mau fokus di ini dulu kan, sampai bener gitu kan. Ya, juga perang harga gitu. Oh, di mana tuh? Perang harga itu di dunia apa? Di dunia jasa itu perang harga ya? Ya, misal katakanlah kita berani harga segini, nanti kompetitor mungkin berani segini, nanti dengan harga segini nanti harus ngasih fee untuk orang yang ngasih kerjaan kayak gitu. Oh, oke. Hal-hal itu yang membuat kurang nyaman juga ya, dipikir-pikir gitu ya. Paling kalau terus terang orang tua itu condongnya malah ke alat. Alat apa tuh? Sewa kren kayak gitu sama forklift. Oh, alat berat berarti ya. Tapi ya cuma itu kan kalau nggak laku kan untuk penunjang toko gitu. Oh, buat bongkar-bongkar, buat Tapi kalau misal ada orang nyewa itu kan juga bisa gitu. Loh, sejauh ini udah punya crane forklift gitu-gitu? Udah. Oh, tapi belum disewakan? Udah disewakan. Uh-uh. Ya, tapi tidak Tidak terlalu benar-benar fokus di situ ya. kayak harus
1 minggu harus main atau 1 bulan harus main, enggak. Kalau misal ada ya nggak apa-apa, kalau enggak ya kayak apa gitu. Sampingan aja ya, nggak ada target khusus gitu ya. Kadang kalau misal harganya nggak cocok ya nggak berangkat gitu. Oh, oke. Ya, oke. Nggak, saya pikirkan mungkin kalau jadi jasa kan mungkin marginnya bisa lebih dari 10% gitu kan dari Ya, HPP. di samping itu orang tua dari awal itu udah bilang kayak kita buka toko ya untuk bengkel, istilahnya kayak gitu. Mm-mm. Masa kita mau istilahnya kompetitor sama bengkel sendiri, kan nanti bengkelnya malah sungkan sama kita, tidak terlalu loyal gitu. Oh, ada pandangan bahwa ketika kita punya anak usaha yang sama dengan customer kita, nanti dikira, oh ini mau monopoli ini semuanya diembat gitu ya. Ya kayak gitu. Oke. Ya, oke, itu kan apa namanya, preferensi masing-masing kan. Kayak kemarin ngomongin bisnis itu kan personal, jadi ya memang kayak gitu kan, tidak bisa disamakan satu orang dengan yang lainnya. Mungkin di kasus kayak teman saya, dia menjalankan itu nyaman-nyaman aja. Jadi dia jualan bisa nyaman, dia ambil project sendiri juga nyaman, dan lain sebagainya. Tapi mungkin di kondisi Mas Dika dan keluarga, kalau menjalankan 2 bisnis itu berbarengan, oh ternyata kurang nyaman dengan 1-2 pertimbangan. Ya nggak jadi masalah. Tadinya maksud saya, oh bisa jadi kalau ada bisnis lain yang sama, maksudnya bukan sama ya, maksudnya ada di sekeliling jenengan yang selisih marginnya lebih baik gitu kan, itu mungkin bisa jadi jaring pengaman itu Mas. Kalau terjadi apa-apa ya, meskipun belum tentu juga di bisnis yang bermargin kecil itu risiko terjadi apa-apanya sangat besar kan, enggak. Yang penting kalau perputarannya sehat kan ya aman-aman aja ya harusnya ya. Iya. Barangnya juga bukan barang basi. Terus apalagi Mas? Kalau untuk stok sejauh ini pergudangan gitu ya aman, belum ada kendala. Ya kalau stok ya tetap kadang ada kendala, misal barang ini kebanyakan, barang ini kurang, itu kan pasti ada, tapi kadang itu kita kan nggak bisa memprediksi Ya barang betul. nanti akan melonjak permintaan apa, standar aja gitu. Dijalani aja gitulah ya. Paling kalau nggak ada ya nanti kita kasih istilahnya estimasi waktu barang ready kapan gitu. Kalau jodoh ya tetap pesan gitu kan ya. Kalau dalam space pergudangan aman, maksudnya tidak ada masalah dengan barang begini begitu. Alhamdulillah aman, karena kebutuhan tempatnya kan juga masih sedikit ini. Ya barangnya nggak terlalu gede kayak punya orang tua ya. Ya. Oke. Ya kalau dari saya itu Mas berarti untuk kedepannya kalau memang fokusnya di stok Idul Fitri ya monggo, kalau itu nanti tinggal diatur kan, tinggal bagaimana pengelolaannya. Karena ya belanja saat harga tinggi itu kan ya, satu kalau memang pasar menyerap dan istilahnya marginnya masih masuk, ya nggak masalah. Istilahnya kalau pegang duit, kalau harus belanja ya belanja aja misalnya. Sudah punya mental seperti itu aman ya nggak masalah. Nah, tinggal kalau yang masalah software, hanya dengan rencana mau develop sendiri atau pakai yang sudah ada di pasaran? Ya mungkin condongnya ke yang udah pernah ambil itu. Oh, yang kemarin maksudnya? Yang dari Solo itu ya? Mungkin kayak gitu, tapi ya belum tahu, soalnya kan kita kan juga agak nganu budget ini. Ya. Kan sebenarnya kalau software yang penting apanya Mas menurut jenengan? Di inventory-nya apa di keuangannya? Di pencatatan stoknya apa di pencatatan transaksinya? Nah, menurutku sih keduanya sama-sama penting. Sama-sama penting ya? Soalnya kan takutnya kalau katakanlah usaha ini bisa berjalan sesuai dengan mestinya, katakanlah besar gitu, kita kan
2 kali kerja. Ya. Ya sebenarnya bisa juga menilik-nilik opsi software-software pencatatan atau keuangan yang sudah ada di pasaran ya. Kan ada juga yang modelnya bisa Ya. kita subscribe bulanan atau tahunan seperti itu dengan fitur-fitur tertentu. Tapi ya memang harus kita lihat ya benar-benar bisa mengakomodir ini kebutuhan jenengan apa enggak. Tapi kalau saya kira tidak setriki punya bapak lah ya. Kalau Ya, bapak itu kan repotnya kalau model yang kayak kemarin ya, yang roll-rollan diambil berapa meter itu kan nggak selalu pas itu ya. ya kayak gitu. Ya, Kalau terus terang nggak terlalu tricky, tapi ya kalau udah pernah mempelajari software itu kan enak gitu. Jadi nggak perlu adaptasi lagi. ya betul betul sih. Itu tapi kalau nggak bisa ya, itu kemarin license-nya hanya untuk satu usaha ya. Kalau mau nambah usaha lagi harus beli lagi gitu ya. Bisa itu ada opsi kayak istilahnya cabang gitu, anak cabang Mm-mm. dari program itu. Tapi ya yang aku takutin kalau misal katakanlah tidak tidak apa itu tidak sesuai dengan Kebutuhan. maksudnya katakanlah nanti kalau kan itu kan masih gadul lah kayak gitu. Nanti kalau misal aku ada konflik sama keluargaku atau dari mana nanti kan takutnya nggak enak gitu nih misal. Oh, oke. Pengennya juga mandiri ya, secara aneh ya. Karena Soalnya terang itu untuk usaha itu yang dari orang tua itu udah dikasih ke kakak saya gitu. oh gitu. Yang Nah, yang yang toko toko besinya itu sekarang yang mengelola kakak. nah, Oh, orang tua udah mundur istilahnya ya. orang tua ya untuk saat ini ya lebih ke nasihat lah, penasehat kayak gitu. Oh, siap, siap, siap. Jadi ada faktor itu juga ya yang jadi pertimbangannya. Ya kayak gitu. Itu kalau nambah cabang itu ada biayanya Mas di software itu. Ada tetap Berapa Mas? mungkin ya mungkin 3 juta sampai 5 juta mungkin atau berapa. Oh, sebenarnya nggak signifikan ya. Cuman jangan takut berkonflik lagi seperti tahun kemarin. Ya. Ya coba aja Mas. Ya sebenarnya cara paling efisien gitu ya, jenengan sudah paham sama software yang di tokonya orang tua dulu, tinggal nambah cabang aja kan sebenarnya 3 sampai 5 juta. Kalaupun tidak harus bayar biaya tahunan itu kan juga cukup murah ya. Ya kayak gitu. Karena Paling menurut saya juga kayak software-software yang sistemnya subscription bulanan atau tahunan itu ya rata-rata kan 100, 200, 300 ribu per bulan kan. Berarti ya kalau ngomong per tahun ya jatuhnya 3 jutaan juga bisa kan. Jadi itu tiap tahun bayar kan. Tapi memang ya enaknya dia biasanya udah benar-benar online kan. Jadi bisa dicek di HP, di manapun, selama ada koneksi internet biasanya software-software itu jalan tuh kayak kalau di restoran kan pakai Mokapos atau apa. Cuman kan ada banyak juga software lainnya. Ya, nanti tinggal survei-survei sih Mas. Ya sama ditargetkan aja Mas, kira-kira kapan mau bisa benar-benar anu. Dan ya nanti yang perlu di-upgrade juga skill karyawan untuk ya, mencatatkan gitu. itu kan ke softwarenya kan. Soalnya kan kalau kita istilahnya kayak ngajarin kayak gitu kan harus ada caranya juga gitu loh, biar supaya karyawan nggak Nggak bosan, pusing. mudah paham gitu. Iya. Ya Dan yang memang Mas, betul. dan yang paling penting kita harus lebih pintar. Iya. Iya, biar nggak diakalin juga kan. Dan Ya kalau kayak gitu kan dan juga biar bisa mengajarinya dengan efektif. Ya memang Mas, adanya software itu mendukung, tapi kalau yang softwarenya terus nggak bisa dipakai sama operatornya dan akhirnya tidak ada yang dicatat kan sama aja. Jadinya nanti mundur juga. Memang kemarin kan masalahnya ketelitian. Sebenarnya ya kalau ngomong ketelitian itu memang harus
dijaga dan dilatih terus kan. Mau manual kalau teliti kan sebenarnya tidak ada masalah. Tadinya kan gitu. Tapi kan posisinya ya oke dibantu software tapi ya tetap software tidak menggugurkan keadaan bahwa tetap yang mencatat juga harus teliti kan gitu. Jadi ya itu juga jadi PR lah untuk Jadi kan menaikkan skill pencatatan. Soalnya takutnya kalau udah punya software nanti tidak di-maintain dengan baik gitu loh, kan sia-sia. Iya betul Mas, betul. Jangan sudah invest, sudah keluar cost, tapi nggak dipakai kan sama aja. Soalnya kan kebanyakan orang-orang kalau tidak paham software itu, nanti kalau misal ada kesalahan nanti ya udah kayak dibiarin bukan cari solusi gitu loh. Jadi dia malah udah rusak dilanjutin gitu. Lah tipe karyawan yang bekerja dengan Mas Dika sekarang itu tipe yang gaptek atau kayaknya kalau dikasih software masih mampu? Kalau dikasih software masih mampu, tapi kemampuannya ya paling ya cuma seputar software. Mungkin kalau update harga itu nggak nganu lah, kurang Update harga masih harus dibantu Mas Dika, tapi kalau cuman untuk transaksi per transaksi harusnya bisa gitu ya. ya. Ya oke, berproses sih Mas. Seperti itu. Ya saya kira oke, Mas Dika, saya kira sudah ada pandangan untuk apa yang mau dilakukan ke depannya. Nanti misalnya ada yang perlu didiskusikan, boleh ngobrol via WA Mas. Saya kemarin juga ngobrol sama tadi dan kemarin saya ngobrol sama teman sebelumnya. Kalau mau WA aja. Mungkin kalau saya slow respon berapa minggu kemarin memang posisi badannya lagi lemes saja. Cuman insya Allah kalau saya ada ini ya bisa saya sempatkan. Paling mau tanya ini kan untuk dosbing yang skripsi itu kan kayak minta istilahnya kayak planning kayak ini wirausaha gitu. Bisnis plan maksudnya? Bisnis plan kayak gitu. Oke. Berarti kita buat lagi apa gimana enaknya? Apa yang di bisnis apa gimana? Bisnis plan ya nanti ada materi tentang bisnis plan Mas. Posisinya mungkin nanti setelah Lebaran kali ya. Untuk efek. Soalnya kan kemarin kan dosbing saya kan bilang gini. Gimana? Nanti aku kirim kayak istilahnya kayak layout gitu nanti. Template nanti diisi. Tapi ternyata untuk saat ini belum diisi dan juga belum ada bimbingan lagi. Makanya aku kan takutnya nanti kalau kita buat tapi ternyata beda template-nya. Nanti kan iya. Kayak kerja 2 kali ya. Agak rikih juga. Iya. Ya gini Mas, posisinya memang sudah dalam pipeline atau sudah dalam jadwal saya untuk membahas bisnis plan lah ya ke teman-teman. Kalau teman-teman yang udah jalan kan sebenarnya tinggal ngisi aja dengan data yang ada, terutama ya harapan kami kan teman-teman sudah punya pencatatan keuangan. Jadi istilahnya ya udah tadi tinggal angka-angka itu kan diterapkan aja di kolom-kolom yang sudah disediakan. Nah, nanti posisinya ya gini aja istilahnya jenengan kan sudah punya forum nih kita bareng-bareng untuk misalnya bahas misalnya jenengan sebagai mahasiswa mau nge-push dosen untuk Bu atau Pak sudah ada template-nya belum ya biar saya kerjain sekalian gitu kan nggak apa-apa. Nanti kita kan bisa kerjain bareng-bareng. Malah mungkin dari template yang Mas Dika punya bisa kita terapkan ke teman-teman lainnya kan jadi enak gitu. Jadi biar gampang dari dosen kampus ada yang menyediakan template kita pakai template itu aja kan gitu. Jadi itu juga bisa enak. Saya sih juga akan ngasih materi itu tapi memang agak nanti Mas. Nah, ini soalnya kan nggak semua levelnya sama nih. Ada yang udah jalan kayak jenengan, ada yang masih bingung nih milih mau yang mana ya Mas, yang mau dipakai dia. Agak susah kalau baru mulai gitu. Ya betul. Kalau baru mulai kan, ya memang semuanya memang nanti dimulainya akhirnya kita harus punya bisnis plan yang rasional. Jadi kan istilahnya saya kan
Ya sebagai pengusaha kan kita harus nyaman dengan angka, terus habis itu nulis, ngitung, bikin proyeksi, terus menjabarkan bisnis plan ini kan dijabarkan cost-nya apa aja, terus revenue stream kira-kira apa aja, proyeksi gimana setahun ke depan, 2 tahun, modal kebutuhan berapa kan kayak gitu. Jadi nah itu kalau Mas Dika punya waktu dan keberanian untuk ngontak dosen jenengan, silakan Mas, dikontak aja. Bu, Pak, itu yang untuk bisnis plan apa segala macam, template-nya jadi dari Bapak atau boleh saya sendiri misalnya gitu kan. Kalau memang jadi dari beliau dan beliau segera mengirimkan, alhamdulillah malah kita bisa pakai template itu bareng-bareng. Tapi kalau kita dibebaskan untuk punya format sendiri, ya udah nanti saya carikan format juga untuk teman-teman. Ya nanti yang rada repot adalah nggak dijawab. Kalau gantung itu yang agak repot. Ya semoga nggak gantung lah. Gitu. Ada lagi Mas, kalau terkaitan sama Dosping atau kampus? Untuk sementara sih itu sih. Itu ya. Ya. Ya wis, bismillah. Ya nanti pokoknya ada yang mau dikomunikasikan, komunikasi aja. Kalau ngomongin mentoring kan sebenarnya yang sangat pantas jadi mentor, apalagi secara teknikal kan sudah ada di sekeliling jenengan, yaitu keluarga kan, orang tua terutama. Tapi ya saya di sini teman diskusi aja, jadi istilahnya nanti ada yang bisa didiskusikan, kita diskusi bareng-bareng. Gitu ya Mas Dika ya. Ya. Oke. Terima kasih waktunya. Ini saya akhiri Zoom call-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.